Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk pada pelajaran 1. Mari belajar Quran Surah At-Tin. Bagian D. Makna kandungan Surah At-Tin. Mengapa surah ini dinamakan Surah At-Tin? Surah ini dinamakan Surah At-Tin diambil dari kata At-Tin di ayat yang pertama yang artinya buah tin. Surah Tin adalah surah yang ke-95 di dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat. Surah Tin digolongkan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Bagaimana penjelasan ayatnya? Ikuti selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون. Demi buah tin dan buah zaitun. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan ciptaannya yaitu buah tin dan buah zaitun. Dan hanya Allah yang boleh bersumpah dengan menyebutkan ciptaannya. Buah tin adalah buah yang enak yang memiliki banyak manfaat. Begitupun dengan buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah. Di antara manfaat buah tin adalah memperhalus fisik, mengencarkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada seluruh seni, dan lain-lain sebagainya. وطور سينين. Demi Gunung Sinai. Gunung Sinai disebut juga dengan Jabal Musa. Mengapa? Karena di tempat ini Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu yang pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. وهذا البلد الأمين. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Yang dimaksud dengan negeri yang aman di sini adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia adalah sebaik-baik bentuk dari makhluk ciptaan Allah. Kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk yang lain. Manusia memiliki kelebihan, yaitu memiliki akal jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Olehnya itu, manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia lebih mengutamakan nafsunya, maka derajat manusia akan turun seperti hewan, bahkan jauh lebih rendah dari hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. ثم رددناه أسفل سافلين. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, sekalipun manusia sebagai makhluk yang sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi makhluk yang hina apabila tidak mempergunakan potensi yang Allah berikan sesuai dengan ketentuan Allah. Contoh hal-hal yang dapat menyebabkan manusia menjadi mulia di sisi Allah adalah bertutur kata yang baik dan lembut, menutupi aurat, mengonsumsi makanan yang halal, menyambungkan silaturahmi, menggunakan anggota tubuh sesuai dengan fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan oleh agama. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Dalam ayat 6 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang beriman dan orang yang melaksanakan amal soleh
adalah orang yang tidak akan pernah merugi di dunia dan di akhirat. Contoh amal soleh adalah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gemar bersedekah, dan ikhlas menolong orang lain. فما يكذبك بعد بالدين. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Pada ayat yang ketujuh ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan adanya hari kiamat, agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. أليس الله بأحكم الحاكمين. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Dalam ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa taala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom apapun yang dapat terlepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Nah, sebagai bahan rangkuman dari materi hari ini adalah surah Tin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 8 ayat, diturunkan di kota Mekah dan dinamakan surah Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala melalui surah ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi buah tin dan buah zaitun. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Negeri yang aman adalah Mekah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. Manusia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bila beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih banyak yang mendustakannya. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Sekian penjelasan Bapak Guru untuk hari ini. Sekian dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.